kalau ibaratnya di bandara gitu ya, lihat banyak pesawat yang lagi parkir gitu. Terus ada satu pesawat yang take off. Kira-kira ngelihatnya kemana? Karena di dunia marketing, terutama di dunia asuransi, aktivitas itu number one. Knowledge is not power, action is power. Maka dia harus memiliki networking yang bagus. Selamat pagi. Semangat, semangat, semangat! Wah, balik lagi nih sama Pak Budi. Udah lama Pak nggak ketemu podcast. Ketemunya di kelas gitu ya. Iya. Oke. 2 tahun ya? Oh iya bener Pak, 2 tahun 2 tahun terakhir ya. podcast ya. Wah luar biasa tapi. Oke, kita mau bahas apa nih Pak? Ya kita hari ini mau bahas yang ringan-ringan aja lah ya. Oh, boleh. Gimana? Jadi kita pengen bahas mengenai agen asuransi ini. Ya, boleh. Kalau menurut Peter agen asuransi yang cocok yang tahun 2023 apa nih? Seperti apa? Wah, gimana ya Pak ya? Pertanyaannya cukup menarik. Soal gini, kalau 2023 ini mungkin efeknya dari pandemi kemarin nih Pak. Yes. Jadi banyak agen asuransi itu yang sekarang punya personal branding yang lumayan oke di sosial media. Jadi mereka build trust-nya itu dari konten kayak gitu-gitu Pak. Cuman memang tetap ada beberapa agen asuransi yang pakai ya cara-cara yang sebelumnya dan mereka tetap berhasil juga. Ya. Gitu. Gimana tuh Pak? Bener nggak? Ya, bener banget sih. Jadi memang yang namanya agen asuransi ya, karena kita berada di dunia penjualan gitu, otomatis kita harus improve ya dengan kondisi sekarang gitu. Apalagi dengan kondisi pandemi yang 2 tahun itu bikin rule yang akhirnya ya tidak berubah sih, tapi ada improvisasi yang memang harus kita ikutin gitu. Ya kalau istilahnya jadi bukan yang paling kuat yang bisa bertahan gitu, tapi yang bisa bertahanlah yang nanti akan lebih kuat. Iya, bener banget itu. Gitu Jadi ya. kalau dulu itu pada saat pandemi itu kan banyak yang turun tuh Pak. Ya. Sebenarnya saya juga dapat dari kata-kata dari mana gitu, saya juga lupa sih. Kuncinya itu stay exist Pak. Jadi meskipun kena badai apapun, kalau kamu tetap eksis pada saat badai itu selesai, ya kamu jadi yang paling atas di permukaan gitu Pak. Ya. Ya gitu ya. Benar. Jadi kalau jadi agen asuransi itu kan memang harus tetap eksis ya. Artinya ketika nasabah melihat kita masih aktif di bidangnya gitu, maka mereka akan terus connect dengan kita. Ya kalau ibaratnya Peter di bandara gitu ya, terus Peter lihat banyak pesawat yang lagi parkir gitu. Terus ada satu pesawat yang take off. Kira-kira Peter ngelihatnya kemana? Yang take off ya Yang Pak ya? take off gitu. Iya. Ya, Saya kalau parkir ya udah diem doang. Ya, gitu. Nah, itu ada salah satu analogi bagaimana agen itu kalau dia memiliki aktivitas, ya terus eksis di bidangnya, terus melakukan edukasi, maka dia akan terlihat terus. Oke. Gitu ya. Iya. Yang lain gimana? Yang lain ya masih di bawah itu gitu loh. Jadi orang akan melihat agen asuransi bagaimana dia bisa bertahan, apalagi di kondisi pandemi gitu. Tapi yang paling utama adalah bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk nasabahnya. Ya. Jadi memang kuncinya itu aktivitas ya. Yes, betul. Aktivitas, iya. Sampai orang tahu itu kita itu memang ada di bisnis ini ya Pak ya. Yes, betul. Jadi harus tahu. Nah, kalau di masa setelah pandemi gitu, maka kan banyak hal yang mungkin ada aktivitas yang berbeda yang dilakukan sebelum pandemi. Contohnya, kalau dulu sebelum pandemi mungkin nggak banyak orang di medsos, ya aktif di medsos gitu dengan entah itu edukasi, entah itu selling di medsos gitu ya mengenai asuransi. Tapi setelah pandemi atau di masa pandemi banyak banget. Nah, akhirnya mengambil jalan untuk tidak hanya secara offline tapi juga secara online. Nah itu bagus banget gitu. Makanya agen asuransi, Pak aku nggak bisa nih sekarang
nggak bisa main sosmed, ya memang harus improve, harus belajar untuk bisa menyesuaikan Iya, dengan kondisi yang beradaptasi, seperti Pak ini. ya. Adaptasinya harus kuat. Iya. Tapi kalau menurut Pak Budi nih, yaitu sifat atau karakter agent seperti apa yang ya memang harus dimiliki. Jadi untuk dia beradaptasi atau untuk dia survive atau eksis itu, Pak. Ya, yang pertama sih harus ada kekuatan mimpi ya. Jadi Oke. kekuatan mimpi inilah yang mendorong agen untuk bisa tetap eksis, tetap bisa sesuai dengan rule-nya, ya, dan Oke. akhirnya nanti dia bisa mencapai apa yang menjadi mimpinya itu. Mimpinya Gitu. itu ya. Kalau katanya Panji kan mimpi itu nggak pernah mati, dia hanya tertidur, Iya. hanya pingsan gitu loh. Iya. Nah, ketika ada pemicunya, maka dia Bangkit akan lagi. bangkit lagi gitu. Nah, ini sama. Agen yang memiliki mimpi yang besar, ya entah apapun itu mimpinya, terkait dengan materi, terkait Iya. dengan impiannya keluar negeri dan lain sebagainya, yang pasti dia harus memiliki impian untuk bisa memotivasi dirinya. Oke. Gitu. Itu dia pasti akan bertahan. Iya. Mimpinya harus kuat dulu, Harus Pak kuat. ya. Oke. Nah, yang kedua adalah itu tadi ya, lakukan aktivitas. Oke. Tidak ada kata lain selain untuk tidak melakukan aktivitas. Karena di dunia marketing terutama di dunia asuransi, aktivitas itu number one. Benar. Jadi memang kita harus menunjukkan apa yang sedang kita lakukan ini, Pak ya. Ya. Beraktivitas itu ya. Ya, jadi saya suka banget, saya pernah baca bukunya James Clear, dia bilang bahwa knowledge is not power. Oke. Action is power. Oke. Jadi kalau kita memiliki knowledge yang banyak, knowledge-nya oke gitu, itu bagus gitu. Iya. Tapi kekuatan terbesar adalah di action. Yes, kamu melakukannya. Iya. Nah, aktivitas itu adalah bentuk kamu melakukannya. Jadi percuma juga ya kalau knowledge-nya banyak tapi nggak ada action-nya ya. Ya harus dikuatkan dengan action. Oke. Jadi memang action atau aktivitas itu memang benar-benar jadi kunci. Yes, betul. Oke. Ada lagi, Pak, yang lain? Itu baru mimpi terus aktivitas ya tadi ya. Oke. Nah, yang penting juga untuk bisa menjadi seorang agen yang bisa memiliki prestasi yang bagus dan juga bisnisnya jangka panjang ya. Karena kan kalau ngomongin agen asuransi kan ini bisnis jangka panjang. Yeah. Nah, artinya bisa dinikmati dalam jangka waktu panjang, bisa meraih prestasi-prestasi dalam waktu lama gitu. Maka dia harus memiliki networking yang bagus. Oke. Networking yang bagus. Yeah. Nah, di networking ini yang perlu menjadi catatan adalah bukan seberapa banyak kita mengenal orang, tapi seberapa banyak kita dikenal sama orang. Oke. Jadi malah kita dikenal orang ya. Oke. Jadi akan sangat berpengaruh kalau kita banyak dikenal orang. Nah, itu berarti dari segi networking udah bagus. Nah, cara sederhana yang bisa dilakukan adalah bisa ngikutin organisasi, ya bisa ngikutin kegiatan-kegiatan keagamaan misalkan, kelompok-kelompok tertentu gitu yang sifatnya positif ya. Nah, ini akan membantu untuk memperluas networking. Seberapa banyak orang yang kenal dengan kita, sehingga itu bisa menjadi peluang untuk ya melakukan proses edukasi, melakukan proses penjualan ya dalam asuransi itu sendiri. Ya, menaikkan peluang untuk untuk berhasil di bisnis ini. Iya. Jadi prosesnya memang kalau pengen menjadi agen asuransi yang luar biasa ya, yes lah. Jadi perlakuannya juga tidak hanya yang biasa-biasa aja gitu. Ya, jadi harus memang benar-benar didasari oleh kekuatan networking, ya, aktivitas yang
efektif gitu, dan juga mimpi yang kuat. Jadi 3 hal ini yang akan menjadikan agen itu bisa menjalankan bisnisnya dengan baik, memiliki prestasi yang diinginkan gitu Iya. ya, dan juga nantinya bisnisnya bisa berjalan dengan jangka panjang. Oke, jadi 3 kunci ini nggak terpengaruh dengan usia juga, Pak ya? Betul, Maksudnya, betul. aku udah usia katakanlah 40 atau 45, terus apakah cara ini cara ini harus dimiliki usia itu atau cuman usia-usia yang masih katakanlah kita bilang fresh graduate. Berarti ini harus dimiliki setiap agen asuransi, Pak. Setiap agen asuransi harus memiliki itu. Yeah. Minimal adalah mengupayakan untuk bisa memiliki itu. Oke. Iya. Jadi ini jadi dasar. Ya. Ya, pondasi ya berarti ya. Pondasi kalau kita mau sukses di bisnis asuransi, ya kita harus punya 3 hal ini. 3 hal itu. Mantap. Mantap ini Pak Budi. Semoga nanti teman-teman di agen asuransi dimanapun mereka mendengarkan ini, mereka punya lagi mimpi yang besar tadi ya, mimpi yang besar, aktivitas yang efektif, kata Pak Budi. Terus satu lagi apa tadi Pak? Satu lagi tadi? Ya mimpi yang besar, ya aktivitas, terus networking. Networking, ya, benar-benar. Jadi 3 hal ini memang utama lah. Betul. Oke, mantap. Oke, mungkin ya itu dulu lah dari Pak Budi ya. Nanti kita lanjutin untuk di next podcast kita lah. Kita bahas yang lain yang lebih menarik lagi. Oke. Thank you Pak Budi.